Halo pemirsa Saburai TV, masih bersama Bapak Sumarsono, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak, bagaimana menjaga kedaulatan pangan di Kabupaten Lampung Tengah ini, Pak? Secara pribadi, saya melakukan pembagian bibit yang kita buat sendiri, bibit unggul lokal Lampung MSP. Sebagai seorang Ketua DPRD, saya banyak memberikan mengusulkan program-program dan diaplikasikan karena terkait dengan tanaman pangan itu identik dengan air, bibit, dan pupuk. Nah, untuk menjaga kedaulatan pangan dan meningkatkan hasil tanaman pangan itu ada berbagai macam cara. Salah satu cara adalah dengan perlakuan organik. Maka di sini kita membuat yang namanya pupuk dan pestisida organik, pupuk baik cair maupun padat juga sama. Pupuk organik cair ini petani silahkan ambil di sini. Di sini ada pengolahannya, Pak? Ada pengolahannya, kita yang tidak pernah telat untuk membuat itu. Oh, seperti itu. Kalau pupuk organik padat, saya hanya mengajari mereka, mengedukasi mereka cara membuat pupuk organik padat. Apa saja yang dicampur, apa saja yang diolah, dan bagaimana caranya, itu juga kita ajarkan secara periodik, tidak pernah berhenti. Nah, terkait dengan sama, kalau bibit tadi saya kepengen ada mandiri benih, mandiri pupuk, dan mandiri secara ekonomi, cara membuat bibit nanti juga kita pandu. Jadi sehingga pada saat saya sudah membagikan di Padang Ratu Kampung A, maka kampung situ nggak perlu lagi beli bibit. Karena di sana udah kita ajari cara ngambil untuk bibitnya. Contoh seperti Padang Ratu, pada saat mereka kemarin kita kasih 50 hektar untuk tanaman padi MSP, yang awalnya mereka hasilnya hanya 5-6 ton per hektar, setelah nanam bibit MSP ini mereka mendapat 9 ton, yang syaratnya setiap satu kampil itu mengisikan 5-10 kg beras, dibagikan kepada anak yatim terdekat di rumahnya, janda-janda tua. Mereka juga kita ajarin untuk berbagi benih. Mereka kita ajarin untuk ngambil benihnya, kemudian untuk juga membagikan kepada petani lainnya. Saya sampaikan kepada mereka, kalau saya secara pribadi bisa membagikan sendirian dengan 1000 hektar bibit padi, masa 50 orang, bahkan ini 100 orang ini nggak bisa membagikan masing-masing kepada 10 orang. Dan mereka mengatakan siap, sanggup. Lalu saya katakan kalau ada kendala silahkan hubungin saya. Nah, ini masalah kendala-kendala ini, Pak. Ada kendala-kendala tidak sih, Pak, di lapangan ketika melakukan pembagian bibit, pengedukasian, itu ada kendala-kendala sendiri tidak ini, Pak? Kalau kendala membagi bibit nggak ada kendala di saya. Kemudian waktu penanamannya atau kebetulan padi ini sangat adaptif dengan lingkungan ya. Jadi padi ini kalau ada padi lain di sekitarnya, pada saat ada hama penyakit, dia akan menyerang padi yang lain. Oh, seperti itu. Pada saat ada tikus, padi yang lain dulu yang dimakan karena ini batangnya relatif lebih keras. Relatif lebih keras sehingga pasti samalah naluri ya. Kita binatang itu sama, pasti mau makan yang enak kan. Nah, kalau dia keras, ada yang masih lembut, dia akan lari ke tempat yang lembut dulu. Nah, gitu kira-kira. Oh, seperti itu. Nah, untuk masyarakat sendiri, Pak, ini kan setelah kita dikasih bibit ini gitu kan, pasti kan hasil panennya juga meningkat seperti itu. Itu sudah dirasakan sendiri belum, Pak, oleh petani setelah mereka mencoba menanam bibit ini ke perekonomian mereka sendiri ini terasa seperti apa nih, Pak? Ya, sekarang kan gini, Mbak Lisma, pada saat mereka menanam dengan hasil, Pak, kok dengan varietas lain ya, dengan varietas lain tadi mereka menanam hasilnya hanya 5 atau 6 ton. Dengan menanam kita mendapat 9,2 sampai 9,5 ton. Ada selisih sekitar 3 ton. 3 ton ini kalau kemudian kita asumsikan dengan harga 3.500 atau 4.000 lah ya yang enak, pasti dia akan mendapatkan uang 12 juta tambahannya kan. Nah, uang 12 juta itu kalau per hektar
sudah bisa dipastikan selesai biaya ini. Untung bersih mereka akan mendapatkan 5 ton tadi. Ya. Sementara kalau nanam varietas yang lain, mereka hanya mendapatkan 5 ton, belum begitu dijual untuk biaya perawatannya. Tentu mereka lebih bahagia dan itu terucap dan itu bisa dilihat di channel YouTube saya dengan kanal Sumarsono Cakno. Sumarsono Cakno. Nah, di situ jejak digital ini kan kejam ya. Iya. Tapi kalau saya jejak digital itu hebat. Nanti di situ juga ada bagaimana cara menanam, pemeliharaan dan lain-lain seperti di situ itu ada ya juga. Pak ya, lengkap sekali. Jadi untuk Kabupaten Tengah ini khususnya kita untuk ketahanan pangan kita itu tidak. Insya Allah kita surplus dan kita selalu bisa memberikan kontribusi untuk wilayah lain. Makanya saya selalu menuntut kepada pemerintah provinsi maupun pusat, kami sudah memberikan surplus pangan loh. Mana insentif dari pemerintah provinsi dan mana insentif dari pemerintah pusat. Ya. Sementara saluran-saluran air kita itu semuanya sangat memprihatinkan. Oke deh, mereka nggak bisa memberikan, tapi minimal saluran-saluran itu diberikan untuk menjaga kedaulatan pangan kita. Ya. Nah, untuk saluran-saluran air itu sendiri Pak, nah ini kan Bapak selaku Ketua DPRD ini ada juga tidak Pak usaha-usaha lain, misalnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten di sini untuk lebih memperhatikan itu Pak, untuk saluran-saluran air itu? Kalau untuk yang dari kabupaten setiap tahun kami anggarkan kan, karena kan ada pembagian nih, pembagian kewenangan dan tugas terkait dengan masalah pemakaian air dan saluran air ini. Kalau untuk saluran pokok, saluran induk dan tersier, sekunder, itu kewenangan pemerintah provinsi. Karena punya pemerintah provinsi, pada saat kita anggarkan untuk itu, ya kita melanggar aturan. Udah itu paling yang provinsi ngomong sok-sokan, kewenangan saya kamu ambil. Diklaimlah sama mereka kegiatan, kan nggak bisa seperti itu. Karena sudah ada pembagian tugas kan, negara ini kan, pemerintah pusat nanganin yang seperti apa, pemerintah provinsi menangani yang seperti apa kan. Begitu juga pemerintah kabupaten. Tetapi saya melihat pemerintah provinsi ini hanya ngeklaim, hanya membuat program yang katanya petani berjaya itu. Nah, gimana petani mau berjaya kalau untuk ketersediaan air saja mereka tergantung dengan wailangitan. Tahu wailangitan? Air yang datangnya dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sementara saluran-saluran air kita yang sangat memprihatinkan itu diabaikan mereka, tidak ada anggaran di sana. Sebuah pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun provinsi akan tampak keperpihakannya kepada rakyat yang tercermin dalam sebuah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Nah, kalau di sana dianggarkan hanya 28 miliar untuk satu kabupaten, untuk satu provinsi, mana yang katanya petani berjaya, yang katanya program pro rakyat, pro petani, menjaga kedaulatan pangan, nonsen. Ya, untuk itulah makanya DPRD di Kabupaten Lampung Tengah ini hadir di tengah-tengah masyarakat ya Pak ya. Jadi terus membantu masyarakat sendiri di daerah ini khususnya ya Pak ya. Nah, untuk padi ini sendiri Pak, dia bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air. Dia bisa di darat dengan sistem gogo, bisa dengan gogo rancah, bisa dengan di air. Seperti itu ya Pak. Ini ya? amfibi. Oh, amfibi. MSP ini padi yang betul-betul tangguh, setangguh penggagasnya. Megawati Soekarno Putri, MSP. Nah, untuk padi MSP ini awalnya ini dari mana nih Pak? Ini digagas oleh Ibu Megawati untuk bagaimana meningkatkan produksi padi, disampaikan kepada Profesor Surono Danu. Kemudian Profesor Surono Danu mencari bibit unggul Lampung, unggul lokal Lampung yang namanya Sirendah dan Sirendah sama Dayang Rindu. Nah, ini disilangkan, inilah menjadi MSP. Nah, sekarang bukan rasio umum lagi, kalau sudah MSP identik dengan Surono Danu, identik dengan Sumarsono. Sumarsono. Baik Bapak, mudah-mudahan nanti ke depan juga kita akan hadir kembali varian-varian yang baru lagi.
kemudian juga lebih menguntungkan dan lebih kuat seperti itu ya Pak Amin. ya. Amin. Nah, untuk petani sendiri tadi kan kita juga dilakukan pelatihan pembuatan pupuk nih ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pupuk sendiri di Kabupaten Lampung Tengah ini ada kendalanya tidak ini Pak? Ya, kalau pupuk kita capek ngomongin ya, karena memang pemerintah nggak mungkin lah mencukupi pupuk subsidi itu seluruhnya. Karena lagi-lagi banyak pula orang yang mau mengambil untuk keuntungan pribadi, baik secara korporasi maupun secara pribadi yang orang sudah kaya. Rata-rata justru yang petani gurem ini banyak nggak mendapatkan pupuk. Nah, akhirnya pemerintah juga sadar akan itu. Apalagi sekarang pemerintah itu hanya mencukupi kebutuhan pupuk untuk petani itu hanya 30-35% dari kebutuhan pupuk petani. Nah, ini kalau petani ini memiliki lahan 1 hektar, biasanya dia memakai 6 kuintal pupuk, maka pemerintah hanya mencukupi hanya 2 kuintal. Artinya 4 kuintal mereka harus beli non subsidi. Nah, mereka belum mampu. Tapi saya secara pribadi dengan 30% pupuk itu, dengan perlakuan organik, dengan pupuk dan pestisida organik sudah cukup. Mencukupi itu Mencukupi. ya Pak ya, luar biasa sekali. Jadi kita memang bermanfaat untuk petani ini sendiri seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, harapan para petani di Kabupaten Lampung Tengah ini sendiri seperti apa sih Pak? Harapan petani di Kabupaten Lampung Tengah itu pemerintah hadir pada saat musim tanam, bagaimana saluran air tercukupi, bagaimana bibit, pupuk, dan yang terakhir penanganan pasca panen. Pemerintah harus hadir di sana karena pada saat panen raya pemerintah menetapkan harga HPP-nya 4.300 kering sawah, tetapi nyatanya pada saat panen raya harganya 3.500, 3.300, tapi pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah yang pemerintah harus hadir. Kalau memang mereka berpihak kepada petani untuk menjaga kedaulatan pangan, apalagi pangan lagi mengguncang dunia, makanya saya selalu gelorakan bagaimana semuanya hadir untuk ini. Ya. Nah, kemudian pesan-pesan Bapak sendiri untuk petani di Kabupaten Lampung Tengah ini apa nih Pak? Saya berharap kepada para petani-petani saya, Ya. para pejuang pangan saya, jangan pernah patah semangat. Yakinlah kalau pemerintah tidak hadir, Allah selalu bersama kita. Yakinlah kita tangguh bukan karena pemerintah. Ayo berbuat untuk bangsa, jangan bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara kepada kita, tapi apa sumbangsi kita untuk bangsa dan negara ini. Ya pemirsa Saburai TV, untuk petani di Kabupaten Lampung Tengah sendiri juga memiliki mimpi-mimpi dan harapan-harapan. Jadi ketika di musim panen sendiri, harapan mereka harga gabahnya juga tetap stabil ya Pak ya. Jadi pemerintah hadir bersama petani, jadi harga dari gabah itu sendiri sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Dan tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat dengan melakukan pembagian bibit. Karena dengan diberikan bibit dan pelatihan-pelatihan dari cara menanamnya sendiri, maka akan dihasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Ya, demikian obrolan kita bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Risma. Kita lanjut lagi nanti di lain waktu ya. Ya, siap. Ya. Dan pemirsa Saburai TV, saya Lisma dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.